bisa memisahkan aku darimu Tuhan. Tidak satu yang bisa memisahkan kami darimu Tuhan. Aku mau ikut Kau selama-lamanya. Dan kini akan kami terjaga Tuhan, hanya memandang kepadamu, terus mengejar hadirmu Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan. Di dalam setiap hidup kami, kembalikan ini Tuhan. Haleluya.
ketika kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Mendengar Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Kami sungguh merendahkan hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu mendengar. Kami perlu menanamkan setiap perkataan Tuhan. Yaitu firman Tuhan sendiri. Yang akan menyertai. Yang akan membentuk, bahkan akan memulihkan hati kami. Kami percaya Tuhan, kami diberkati. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkata-katalah lewat hamba-Mu, biar kami semua diberkati, hamba-Mu diberkati. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk mengerti dan memahami setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dari pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengajar kepada setiap kita. Yaitu berbicara tentang generasi. Generasi anak panah. Amin. Apa Bapak Ibu? Ayo katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Generasi anak panah. Yang akan berbicara, mengajar kepada setiap kita pada pagi hari ini. Saya boleh melihat ada keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Ada anak-anak, ada orang tua, ada mbah ya, atau oma, opa di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan itu memberikan satu berkat bagi setiap kita secara khusus pagi hari ini. Dari pribadi lepas pribadi. Ya, saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Ya, yuk kita buka saja langsung Mazmur 127. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Ya, 127. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara atau firman Tuhan ini berbicara tentang generasi anak panah. Kalau ayat yang ketiga dikatakan bahwa anak anak lelaki, anak-anak sulung, yaitu saudara dan saya, anak-anak yang ada pada pagi hari ini adalah milik pusaka daripada Tuhan. Artinya anak-anak itu milik Tuhan. Ya, kepunyaan Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada setiap kita itu anak-anak. Ya, Tuhan titipkan kepada setiap kita itu anak-anak. Jadi anak-anak itu milik Tuhan. Artinya Tuhan akan mengambil itu haknya Tuhan yang akan menentukan anak-anak bisa tinggalkan kita. Ya, itu milik Tuhan, haknya Tuhan. Sekali lagi, anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Oh, luar biasa, ya. Dan buah kandungan adalah suatu upah.
Jadi ini yang dititipkan oleh Tuhan. Anak-anak ini dititipkan oleh Tuhan untuk keluarga atau untuk kita sebagai orang tua. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak ini diibaratkan adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, atau anak-anak panah di tangan orang tua. Jadi anak-anak ini diibaratkan di dalam firman Tuhan adalah anak-anak panah. Ya. Di tangan seorang pahlawan, berarti di tangan orang tua. Jadi orang tua harus mempunyai satu hubungan yang erat kepada anak-anak panah. Ya. Karena kalau pemanah, saya sedikit belajar ya tentang pemanah. Ketika anak-anak panah itu dipasang di busurnya, ya, ini orang tua, ini pahlawan. Ya. Pahlawan itu pasti orang yang terlatih supaya apa? Ketika busur itu ditarik, anak panah itu akan meluncur ke tepat sasaran. Ya. Atau kesasaran yang tepat. Amin. Jadi orang tua, pahlawan, orang tua itu harus terlatih. Mau belajar supaya ketika kita melepas atau menarik busur panah itu, maka anak panah itu akan tepat sasaran. Artinya di dalam ayat yang kelima, akan berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Kita akan membawa anak-anak kita untuk berhasil. Berhasil di sini saya bukan berbicara mengenai kaya raya punya segala sesuatunya, enggak. Tetapi saya mau berbicara anak-anak yang berhasil dan takut akan Tuhan. Amin. Di sini ada anak-anak, ada orang tua. Kita mau sadar, saya ini seorang tua, saya seorang pahlawan yang siap untuk apa? Memanahkan atau menarik busur supaya anak panah itu tepat pada sasaran. Anak-anak yang berhasil. Siapa di sini orang tua yang merindukan anak-anaknya berhasil? Ya. Amin. Ya. Luar biasa, ini kerinduan kita, ya. Walaupun di sini ada oma opa, kita merindukan anak-anak kita berhasil. Bukan saja saya berbicara anak-anak yang masih kecil seperti tadi anak Stephen, enggak. Tetapi saya mau berbicara semua anak-anak. Tidak ada kata terlambat, ya, untuk penyerahan kepada Tuhan. Tapi saya mau berbicara menjadi generasi anak-anak panah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak itu diberikan atau dilahirkan untuk kita, ya, dalam keluarga, di dalam sebuah komunitas keluarga, ada orang tua, ada bapak, ada ibu, semua yang dilahirkan itu adalah anak-anak yang baik. Amin. Ibu-ibu, anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang baik. Saya nanti akan berdoa. Ya, adalah dari akhir firman Tuhan, berdoa siapa yang bapak ibu mungkin belum dianugerahi anak. Saya mau berdoa secara khusus supaya firman Tuhan ini akan benar-benar mempersiapkan kita. Ya, kau berbahagia yang belum menikah. Karena mendengar firman ini engkau sedang mempersiapkan
bisa bayangin pakaian pengantin boleh, ya, mempersiapkan engkau punya anak-anak yang begitu mewah, saudara boleh, yang belum menikah, ya, boleh bayangin saudara. Tetapi yang jelas di sini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita mau yang pertama, saya ingin orang tua itu mendidik anak. Mendidik anak itu untuk takut kepada Tuhan. Anak-anaknya dibawa untuk takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan itu awal dari pengetahuan. Engkau boleh memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lain, tetapi lebih engkau membawa anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Nah, dibawa untuk mengenal kepada firman Tuhan. Mengenal kepada firman Tuhan. Ini Alkitab harus diperkenalkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak membaca firman Tuhan, ya, orang tua yang membawa anak-anak untuk membaca firman Tuhan, itu sedang memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Raja di atas segala raja, memperkenalkan Juru Selamat kepada anak-anak. Yuk kita mau diingatkan kembali, ya. Engkau tidak akan biarkan anak-anak itu di sekolah minggu, dah nih sekolah minggu yang akan mengajar. Enggak, saudara. Tetapi yang pertama yang mendidik anak adalah orang tua, bapak ibu. Nah, di dalam sekolah minggu diajar, diulangi lagi tentang cerita-cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam firman Tuhan. Ajarkan itu, kenalkan itu kepada anak-anak. Amin. Yang ada di dalam sekolah minggu bisa mengenal Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Raja Yosua yang diberkati Tuhan. Oh, Musa yang dipakai Tuhan. Ya, oh, Petrus, Yohanes, murid-murid Tuhan yang luar biasa, yang menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan itu menyertai kepada murid-murid. Itu mengenalkan tentang Tuhan Yesus. Mengenalkan tentang Alkitab, firman Tuhan. Sangat-sangat penting. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memberikan anak-anaknya adalah anak-anak yang baik. Kalau mungkin ada anak-anak yang jahat mungkin, itu hanya salah didik, ya, salah asuh. Nah, ini yang bahaya ketika orang tua mulai membiarkan anak-anak. Nah, udah pokoknya kamu yang penting pinter. Nah, kamu yang penting bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu anak panah yang salah sasaran. Karena apa? Tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Mari orang tua, kita mau mengajar anak-anak, mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan. Anak-anak panah itu ada hubungan yang erat dengan si pahlawan, si pemanah ini. Si pemanah ini akan menjadi pemanah yang terlatih, yang mau belajar. Kalau saya katakan belajar itu tidak ada hentinya sampai dipanggil Tuhan, baru berhenti. Ya, karena belajar itu terus terjadi setiap hari. Harus mau belajar. Ya, artinya merubah sifat yang tidak baik. Yuk, caranya belajar. Saya percaya di dalam keluarga akan tumbuh menjadi generasi anak-anak panah. Anak-anak yang berhasil, yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin menjadi orang tua yang menjadi
teladan. Karena teladan itu adalah lebih kuat dari perkataan. Betul? Ya, saya belajar misalnya contoh. Orang tua ngajar anak-anak, jangan merokok. Jangan berkelahi. Tapi orang tuanya ngerokok, orang tuanya sering berantem, orang tuanya kata-katanya kasar. Keteladanan, anak itu akan melihat teladan, mengikuti teladan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya contohnya, dia memakai sepatu caranya betul ya, menaruh sepatu caranya di mana, anak-anak akan teladani. Betul ya. Ada orang tua mungkin kalau masuk ke rumah lepas sepatu, lepas diuntal, ada? Tidak ada terjadi di sini, tapi ada ya. Karena saya melihat ya, waktu saya mau bertamu tiba-tiba dari dalam tuh keluar sepatu, nggak taunya apa, orang tua yang sedang melepas sepatu lupa masuk melepas sepatu karena melihat istrinya sedang ngepel kan. Dari dalam aja keluarkan sepatunya. Aduh, kalau itu ada anak-anak yang dilakukan orang tua terus menerus tanpa menyadari, anak-anak akan dirugikan. Betul enggak? Ya, teladan itu sangat-sangat penting. Yuk kita mau ya di dalam kehidupan orang tua menjadi orang tua yang terlatih, yang mau belajar. Kalau memberi nasihat, berikan itu teladan dulu. Ya, kalau kita mau memerintahkan kepada anak-anak, teladankan itu dari orang tua. Karena banyak anak-anak yang tersakiti karena teladan orang tua tidak nampak. Saya katakan teladan itu lebih kuat, lebih tinggi daripada kata-kata. Kata-kata bisa saja apapun yang mau katakan, apapun yang kau perintahkan lewat kata-kata. Tetapi keteladanan itu lebih tinggi daripada kata-kata. Mungkin ada anak-anak yang orang tuaku tuh selalu ngajar gitu. Anak-anak gak usah berontak kepada orang tua. Orang tuaku tuh orang tua yang cerewet, orang tua yang galak, orang tua yang keras. Anak-anak tidak perlu untuk berontak kepada orang tua atau menyalahkan keadaan. Saya itu seperti ini karena teladan dari orang tua. Tidak usah berontak kepada orang tua. Karena anak-anak itu milik siapa? Tadi dikatakan firman Tuhan, anak-anak itu milik Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Milik Tuhan, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Untuk Tuhan memulihkan hati saya sebagai anak-anak yang mungkin karena tersakiti oleh orang tua atau mungkin karena keadaan orang tua yang tidak benar. Tapi anak-anak jangan cari pembenaran diri, tapi tarik dan datang kepada Tuhan, karena anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, milik Tuhan yang berharga. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan membimbing engkau, Tuhan yang akan memberkati engkau, Tuhan yang akan menyertai engkau. Doakan untuk orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajar anak-anak untuk dekat kepada Tuhan. Karena mulai dari masa pandemi 2 tahun ya, 2 tahun lebih ini, dunia itu berubah. Kalau saya boleh melihat,
Ya, sekarang setiap orang itu dekatnya dengan hati. Betul nggak? Itu dibawa kemana-mana. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana dengan sikap kehidupan kita dengan Tuhan? Apakah kita sadar ketika kita melakukan kekerasan ataupun kejahatan? Apakah kita sadar bahwa saya harus hidup dekat Tuhan? Ya, banyak yang berubah. Ya, anak-anak tidak bisa lepas dari hati. Kita ajarkan untuk anak-anak itu lebih dekat kepada Tuhan. Ketika bangun tidur, carinya bukan HP, carinya ayo doa. Doa dulu. Ada yang sudah melakukan demikian. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, HP memang baik. Ya, seperti anak-anak yang jauh dari orang tua. Hubungi orang tuamu setiap hari. Setiap hari. Hubungi orang tua. Ma, baru apa? Papa, baru apa? Ya, saya selalu mendoakan. Itu satu hubungan yang baik. Anak-anak kepada orang tua. Ya, dipakai, HP dipakai untuk berhubungan dengan orang tua yang jauh tahu keadaan. Orang tua itu kalau dihubungi anaknya, seneng enggak orang tua? Seneng ya? Ya, dihubungi. Jadi orang tua kalau cari, aduh HP-nya mati. Aduh, sedang apa ini? Ya, orang tua akan gelisah. Tetapi kalau anak-anak bel kepada orang tua, ya, hubungi, kabar, memberi kabar, orang tua itu akan senang. Apalagi kita ini milik Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat dekat. Bagaimana Tuhan disenangkan melalui kehidupan setiap kita. Ini sangat penting diajarkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo ya, jadi anak jangan berontak. Saya percaya kalau kita terlahir dari orang tua yang bercerai mungkin, orang tua yang meninggalkan kita mungkin, saudara nggak perlu mencari pembenaran diri. Itu karena gara-gara orang tuanya. Karena kita milik Tuhan. Datang kepada Tuhan. Doakan orang tua. Nah, saya rindu pemulihan terjadi di dalam keluarga. Saya rindu suami istri harus berdampingan. Datang kepada Tuhan. Hidup dekat kepada Tuhan. Ya, kalau sudah mulai berpisah, sudah lain keadaannya, sudah lain pemikirannya. Tetapi ayo bersama-sama Tuhan akan pulihkan setiap keluarga pada pagi hari. Mungkin kita sudah mengajarkan, sudah memberikan teladan yang baik. Ayo berikan satu kasih, satu dengan yang lain, yaitu tentang kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu kasih yang tidak membanding-bandingkan. Ya, kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Jangan sampai kita punya anak-anak dibeda-bedakan. Yang satu gini, yang satu ini dibeda-bedakan kasih sayangnya. Enggak. Tapi kasih Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita dalam mendidik anak. Kalau anak mungkin merasa dibanding-bandingkan, doa kepada Tuhan. Karena kita, anak-anaknya adalah miliknya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu kita tarik pembenaran diri. Tapi carilah Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Amin. Kasih Tuhan itu tidak butuh pembalasan. Ya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu selalu menyatakan yang baik.
Kasih Tuhan itu selalu membimbing yang baik. Amin. Yuk kita minta kepada Tuhan supaya benar-benar kehidupan keluarga. Jangan mendidik dengan kekerasan. Anak-anak akan tersakiti. Tetapi didiklah dengan kasih sayang. Supaya anak-anak bisa menikmati kasih sayang. Pada hari Jumat kemarin dalam doa puasa, saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika dua orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, ketika ingin berdoa di bait Allah, ada seorang yang lumpuh. Dia memandang kepada kedua murid Yesus ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dari wajahnya, dia merindukan atau mengharapkan sedekah yang diberikan. Tetapi Petrus dan Yohanes, dia tidak mempunyai emas dan perak. Tetapi apa yang dia punya, yang dia berikan kepada orang lumpuh ini, apa yang diberikan? Kuasa Tuhan. Sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan. Dia bersukacita, dia menari-nari, dia berkeliling berjalan di sekitar bait Allah. Sehingga banyak orang yang melihat, oh itu si lumpuh yang sudah berjalan. Kehidupan ini sangat berharga. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita ini sangat berharga. Makanya kita lakukan. Ya, tidak ada kata terlambat. Masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Jadi kalau kita mau memberi, kita harus punya. Kalau kita mungkin tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, kita minta kepada Tuhan kasih sayang Tuhan. Supaya apa yang ada di dalam kita menikmati kasih sayang Tuhan itu kita berikan kepada anak-anak kita, berikan kepada istri atau suami. Kita harus punya, kita harus menghadirkan kedamaian. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak punya, betul? Kalau kita tidak punya tapi kita bisa memberi, itu artinya pemberian itu milik orang lain, ya, betul ya. Saya tidak punya emas perak, tapi saya bisa memberi emas perak. Artinya emas perak itu milik siapa? Milik orang lain. Ya, tetapi firman Tuhan mengajar apa yang engkau miliki. Petrus dan Yohanes, apa yang kumiliki akan kuberikan kepada orang lumpuh itu. Yaitu kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kita memberikan. Amin. Orang tua, setiap kita yang ada pada pagi hari ini, anak-anak, kita harus punya keteladanan, didikan, ajaran kepada anak-anak kita untuk mengenal, percaya kepada Tuhan. Haleluya, hidup ini sungguh berharga. Amin. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam surga, kami rindu Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Engkau memberkati setiap kandungan yang merindukan anugerah Tuhan, yaitu anak-anak. Kami percaya akan firman Tuhan. Kami mempersiapkan firman Tuhan ini untuk kami masuk, untuk mendidik anak-anak kami. Percaya, menjadi teladan. Kami percaya Engkau menjamah dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus. Percaya ada mujizat. Percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati ya Bapak, orang tua, keluarga yang ada di tempat ini.
Bila ada yang tersakiti dan disakiti, hamba berdoa pada pagi hari ini, Engkau jamah. Engkau yang akan memulihkan hati. Engkau yang akan memberkati keluarga kami. Engkau yang sanggup memberikan kasih sayang. Kami ingin memiliki damai sejahtera itu. Kami ingin menikmati kasih sayang Tuhan. Supaya di dalam keluarga kami akan terjadi satu jalinan. Sebagai pahlawan yang siap memanahkan anak-anak panah tepat pada sasaran. Kami boleh melihat anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami boleh menikmati anak-anak yang cinta dan mengenal kepada Tuhan. Engkau yang merindukan, angkat tangan, katakan Tuhan, Engkau pulihkan kami. Engkau pulihkan hati kami. Engkau pulihkan keluarga kami. Kami rindu Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan berkati. Kami rindu menjadi orang tua yang terlatih. Yang siap memanahkan anak-anak panah. Tepat pada sasaran. Yaitu mengenal, percaya, hidup takut kepada Tuhan, dan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami sudah dengar ya Tuhan. Ya firman Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Dan kami menjadi ya Tuhan pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Dan firman itu yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau pakai Ibu Gembala, Engkau berikan ya Tuhan urapan yang baru ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Dalam Ibu Gembala menuntun kami sebagai jemaat ya Tuhan di jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kalau pagi ini ya Tuhan, panitia Natal berdiri di depan para jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam mereka mempersiapkan ya Tuhan acara ya Tuhan tanggal 25 dan acara tahun baru ya Tuhan tanggal 1 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Siapa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka bisa berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ya Tuhan panitia Natal ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan. Biar Engkau memberikan hikmat ya Tuhan. Dalam mereka ya Tuhan mempersiapkan ya Tuhan acara Natal tanggal 25 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat buat mereka Tuhan. Engkau ya Tuhan pakai pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, setiap panitia Natal ya Tuhan yang terlibat ya Tuhan, biar kami semua bergandengan tangan ya Tuhan untuk acara ini. Biar nama Tuhan ditinggikan, biar nama Tuhan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Kami tidak perlu takut ya Tuhan, kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Berapa dana yang kami butuhkan, kami percaya ketika kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang akan mengerjakan mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya
Engkau Allah yang akan mencukupkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua kami ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau pakai terus pelayanan mereka. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati acara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah sepanjang minggu ini apapun acara kami, apapun kegiatan kami, biar Engkau memberkati, biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Berkati kami minggu depan ya Tuhan, kembali di tempat ini Tuhan, dalam ibadah umum, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati keluarga Pak Agung, memberkati keluarga Bu Desi ya Tuhan, yang sudah menyediakan berkat buat jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda apapun pergumulan mereka, apapun ya Tuhan tantangan mereka Tuhan, pergumulan mereka, Engkau campur tangan, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati anak mereka Tuhan, berkati ya Tuhan. Engkau ya Tuhan jaga pelihara semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan Bapa di surga, terima kasih dan berkat Tuhan. Jamaah Tuhan, biarlah pada pagi siang hari ini kami akan pulang dengan damai yang dari Tuhan, sukacita kemenangan. Mari kita angkat kedua tangan kita, tinggi-tinggi, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir dan melimpah serta menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.